Nah, yang menarik teman-teman, sebelum grafinya, ketua FIGC namanya Carlo Tavesio, dia memimpin dari 2014 sampai 2017. Si Tavesio ini teman-teman cuma menjabat selama 3 tahun ya, karena dia mundur di tahun 2018 setelah tim nasional Italia gagal lolos ke Piala Dunia. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Seri A. Apa kabar teman-teman tifosi semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gua punya beberapa berita menarik dari liga terbaik di dunia, liga kesayangan kita, Liga Italia Calcio Serie A. Dan tentu saja kita cerewetin juga perjalanan perwakilan tim-tim Italia di kompetisi Eropa. Sekaligus kita lihat nih, di weekend nanti Giornata 14 ada pertandingan menarik apa saja. Oke deh teman-teman, langsung saja kita cerewetin berita yang pertama. Alessandro Del Piero dikabarkan berminat untuk menjadi ketua Federasi Sepak Bola Italia FIGC. Ide ini teman-teman berawal dari usulan beberapa delegasi calon pemilih, tetapi sayangnya sampai sekarang Del Piero belum membuat statement apapun. Dan apabila Alessandro Del Piero nanti akhirnya benar-benar mencalonkan diri, berarti dia akan berlawanan dengan ketua FIGC yang sekarang ya, yaitu Gabriele Grafinya. Oh ya teman-teman, sebagai informasi aja nih, pemilihan ketua FIGC ini dilakukan dengan cara voting. Lalu pertanyaannya, siapa nih yang berhak untuk voting ya, yang berhak untuk memilih? Nah, ini ada beberapa elemen ya, ada beberapa pihak yang mendapatkan kesempatan untuk voting memilih ketua Federasi Sepak Bola Italia. Yaitu, yang pertama adalah perwakilan dari klub-klub Serie A. Biasanya sih presiden klub nih yang milih. Kemudian selain Serie A ada Serie B, Serie C, dan kemudian ada Lega Nazionale di Lenti. Ini adalah organisasi yang mengelola kompetisi-kompetisi amatir di Italia. Ya, bisa dikatakan liga-liga yang levelnya ada di bawah Serie C ya. Lalu kemudian yang berhak untuk voting ada 52 perwakilan pemain, 26 perwakilan pelatih, dan 9 perwakilan wasit. Untuk pemilihan FIGC ini akan berlangsung di 3 Februari 2025. Ketua FIGC saat ini teman-teman namanya Grafinya, dia mencalonkan diri lagi ya untuk pemilihan berikutnya. Nah, ini dia mengeluarkan sebuah statement ya ke media Corriere dello Sport tentang kemungkinan Del Piero akan mencalonkan diri ya untuk berlawanan dengan dirinya. Grafinya bilang begini teman-teman, saya tidak ingin masuk ke substansinya karena Alex adalah seorang juara besar yang telah memberikan banyak hal untuk sepak bola dunia dan juga untuk seragam kebanggaan biru azuri. Dan selain itu, saya juga pernah mencoba melibatkannya dalam federasi sepak bola kita. Tetapi komitmennya selalu membawa dirinya berkeliling dunia, tidak fokus di Italia. Ya benar sih, dia kan sekarang jadi pundit ya, jadi jurnalis sepak bola dan hadir di banyak televisi. Lalu kemudian Grafinya bilang begini, namun adalah hal yang wajar apabila seseorang mengajukan diri untuk pemilihan ini. Dan hal ini berlaku juga untuk Alex. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya begini teman-teman, apa pendapat Anda tentang penyelidikan yang melibatkan diri Anda atas dugaan tindakan kejahatan pencucian uang? Lalu Grafinya ngomong begini teman-teman, saya memiliki keyakinan pada keadilan dan saya yakin bahwa kampanye fitnah ini akan segera berakhir. Dalam peraturan disebutkan bahwa seseorang tidak dapat mencalonkan diri jika mendapatkan hukuman lebih dari 1 tahun yang sudah berkekuatan hukum tetap. Namun saat ini yang sedang berlangsung adalah penyelidikan dan belum mencapai kesimpulan. Saya adalah orang baik yang telah memberikan banyak hal untuk sepak bola dan saya ingin terus melakukannya. Wah, ternyata kriminalisasi bukan cuma ada di negara Konoha teman-teman. Ini Grafinya pengen daftar jadi ketua Federasi Sepak Bola Italia. Akan tetapi sekarang di saat bersamaan dia juga sedang kena masalah hukum. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya lagi, apa pendapat Anda tentang kurangnya dukungan partai politik untuk Anda dalam mencalonkan diri? Lalu kemudian Grafinya ngomong begini, kita tidak bisa terus-menerus menjadi Cinderella dari institusi-institusi ini. Kita adalah salah satu industri utama. Dan dalam 20 tahun terakhir kita tidak pernah menerima dukungan atau bantuan politik. Untuk setiap euro yang kita terima, kita memberikan kembali 19,7.
Ini adalah keuntungan besar bagi negara. Sepak bola juga menopang seluruh kegiatan olahraga Italia lainnya. Nah, Grafinya ini teman-teman sudah menjabat jadi ketua Federasi Sepak Bola Italia dari 2018 ya sampai sekarang, dan di bawah kepemimpinan dia, tim nasional Italia berhasil menjuarai Piala Eropa ya 2020 waktu zaman Covid. Dan dulu waktu dia mencalonkan diri sebagai ketua federasi, visi misi dia adalah ingin membuat sepak bola Italia menjadi lebih modern. Lalu selain itu juga pembangunan stadion dan ada reformasi di kompetisi liga. Nah, yang menarik teman-teman, sebelum Grafinya, ketua FIGC namanya Carlo Tavesio, dia memimpin dari 2014 sampai 2017. Si Tavesio ini teman-teman cuma menjabat selama 3 tahun ya, karena dia mundur di tahun 2018 setelah tim nasional Italia gagal lolos ke Piala Dunia. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Apakah Alessandro Del Piero benar-benar akan mencalonkan diri? Dan kalau mencalonkan diri menurut teman-teman menang atau enggak? Kalau menurut gue sih seharusnya Del Piero nggak akan mau ya. Ini berat banget anjir, jabatan politik juga. Ini kan kayak Erick Thohirnya sepak bola Italia, pasti berat banget. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi. Federasi Sepak Bola Italia sedang melakukan operasi pemberantasan pembajakan siaran Serie A. Gazzetta bilang begini teman-teman, operasi besar-besaran sedang dilakukan oleh Italia dalam melawan pembajakan. Hal ini dilakukan oleh pihak berwenang setelah adanya penyelidikan selama 2 tahun terakhir. Siaran bajakan sepak bola Italia tersebar ke 22 juta pengguna, atau ini setara revenue 3 miliar per musimnya. Dan ini disiarkan di seluruh Eropa. Saat ini sudah didapatkan 270 agen siaran bajakan yang berada di 15 wilayah Italia. Hayo teman-teman yang selama ini nonton dengan link bajakan, ini bisa-bisa ya dalam waktu dekat akan agak sulit nih. Karena saat ini di Italia sendiri sedang ada razia ya, mencari agen-agen yang mendistribusikan siaran sepak bola Italia secara ilegal. Lalu kemudian lanjut, ini berita yang sangat amat menghebohkan teman-teman. Presenter TV Rai Italia namanya Massimo Giletti, dia ngomong begini teman-teman di channel Rai 3. Seorang pemain terkenal dari kota Milan telah memukuli, menyiksa seorang perempuan. Saat ini belum ada foto atau gambar yang tersebar di media karena yang bersangkutan sedang diselidiki. Nah, si Massimo Giletti ini menegaskan bahwa dia memiliki rekaman videonya. Wah, gawat banget teman-teman. Ini dikatakan pemain yang sangat terkenal. Bukan cuma sekedar terkenal loh ya, tapi sangat terkenal. Dan ada di kota Milan ya. Berarti belum tentu AC Milan teman-teman, bisa juga Inter. Kalau menurut teman-teman, kira-kira ini siapa? Dan kalau ini terbukti ya benar-benar melakukan tindak kekerasan, berarti dia akan dipenjara dan akan absen lama membela timnya. Lalu kemudian lanjut yang berikutnya lagi, kita cerewetin perwakilan tim-tim Italia di kompetisi Eropa. Itu di hari pertama isinya adalah para penggendong keofisian UEFA ya. Inter menang dari Leipzig, Atalanta membantai tuan rumah Young Boys, dan Milan menang dari Orma Slovan. Akan tetapi di hari kedua ya, di keesok harinya, ini isinya adalah tim beban koefisien UEFA dari Liga Italia. Karena Juve cuma bermain seri saja dengan Aston Villa. Lalu kemudian untuk Bolonya akhirnya mencetak gol pertamanya ya di Liga Champions, tetapi tetap saja ujung-ujungnya kalah dari Lille. Dan dengan hasil ini teman-teman, Inter dan Atalanta adalah 2 dari 3 tim yang belum terkalahkan di Liga Champions sejauh ini. Gokil banget. Dan bahkan kedua tim biru hitam ini menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sama sekali di Liga Champions. Inter saat ini bercokol di peringkat 2, sedangkan Atalanta 5. Lalu kemudian Milan dengan ajaibnya kini posisinya sudah ada di atasnya Juve teman-teman, menyalip Juve. Mereka ada di peringkat 16, sedangkan Juve 19. Tetapi ya ini keduanya masih aman ya, ada di 24 besar. Sedangkan Bolonya mentok di angka 33. Lalu kemudian kita berpindah ke Europa League teman-teman. Sayang sekali rekor sempurna Lazio kandas di tangan Ludogorets ya, cuma bermain 0-0 saja. Lalu kemudian sang tetangga Serigala yang lagi sakit teman-teman, mereka menolak untuk kalah dari ayam sayur Liga Inggris ya, bermain 2-2. Dan dengan hasil ini Lazio tetap bertahan di puncak klasemen ya dengan 13 poin, sedangkan Roma ada di peringkat 21. Lalu kemudian lanjut berikutnya kita beralih ke Piala Intertoto. Perwakilan Italia ada Fiorentina nih yang selalu menurunkan tim keduanya di kompetisi ini teman-teman. Nah, untuk kali ini mereka menang 3-2 atas Pavos. Bek asal Argentina, Quarta, jadi penentu kemenangan dengan golnya di menit 72. Di papan klasemen, kini Fiorentina nangkring di peringkat 9.
Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian lanjut yang berikutnya lagi, kita lihat ada pertandingan menarik apa di akhir pekan ini teman-teman, Giornata 14. Tetapi sebelumnya kita lihat dulu nih klasemen Giornata 13 seperti apa. Waduh gile, padat merayap menuju puncak teman-teman. Napoli masih menjadi kapolista ya, unggul 2 poin saja dari 4 tim, yaitu Atalanta, Inter, Fiorentina, dan Lazio. Untuk di minggu lalu teman-teman, Inter naas banget ya. Mereka membantai Verona 5-0, tetapi euforianya tidak berlangsung lama, tidak sampai 1 hari. Karena rival-rival mereka setelah itu pada menang semua, yaitu Napoli, Atalanta, Fiorentina, dan Lazio. Sehingga tidak ada perubahan di klasemen papan atas. Padahal teman-teman, di minggu lalu sebetulnya ada peluang besar ya terjadi perubahan di klasemen papan atas karena Napoli menghadapi lawan yang tidak mudah, yaitu Roma. Tetapi sayangnya Roma gagal menjegal Napoli. Nah, untuk di Giornata ini teman-teman, potensi adanya perubahan di klasemen papan atas lebih besar lagi karena ada 2 tim papan atas yang mendapatkan pertandingan sulit ya di Giornata ini, yaitu Atalanta yang akan menghadapi Roma, dan bahkan ini Inter bertemu dengan sesama tim 5 besar yaitu Fiorentina. Sedangkan 2 tim papan atas lainnya, Lazio cuma menghadapi Parma dan kemudian Napoli cuma menghadapi Torino. Sehingga di Giornata ini teman-teman, menurut gua Lazio dan Napoli punya peluang besar untuk mengambil keuntungan ya. Mereka pasti sangat berharap ya pertandingan Inter lawan Fiorentina dan Atalanta melawan Roma berakhir seri. Lalu kemudian untuk papan bawah teman-teman, di Giornata yang lalu ada pertandingan yang sangat seru ya antara 2 tim yang ada di zona Degra, yaitu Venezia melawan Lecce yang dimenangkan oleh Lecce ya. Sehingga peringkat mereka naik ya, yang tadinya ada di zona Degra kini ada di peringkat 15, lumayan banget. Nah, di Giornata ini juga akan ada pertandingan antara tim yang ada di zona Degra ya, yaitu Como melawan Monza teman-teman. Nah, ini berarti sama seperti Lecce ya, tim yang menang akan berpeluang keluar dari zona Degra. Sekian dulu untuk cerewetin seri A hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.